Al-Quran itu hidayah, petunjuk linnas. Nah ini kalimat linnas. Jadi petunjuk bukan hanya untuk lil mukmin, lil muslim, tapi linnas bagi manusia. Jadi Quran ini Allah turunkan petunjuk bagi manusia. Wa bainatin minal huda wal furqan, dan penjelas dari hidayah itu dan furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang boleh dengan yang tidak boleh. Pembeda Quran ini, dengan kita memahami baca Al-Quran, maka kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian paman syahida minkum syahra falyasum, siapa orang yang hadir di negeri tempatnya di bulan itu, di bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Nah, itu maksudnya untuk melaksanakan puasa. Kemudian ayat ini mengulangi ayat 104, yaitu waman kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ini adalah rukhsah dalam puasa. Jadi tidak serta-merta wajib memang puasa, tetapi Allah memberikan keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir. Nah, bagi orang yang sakit dan musafir boleh tidak puasa, tetapi iddah mengganti dengan mengqadha puasanya min ayyamin ukhra di hari yang lain. Kenapa seperti itu? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Dalam beragama itu mudah. Tidak ada perintah Allah itu yang menyusahkan. Semuanya mudah. Enggak ada, semuanya. Salat, enggak mampu berdiri boleh duduk. Mampu duduk boleh berbaring dan seterusnya kan. Puasa nggak mampu boleh diganti di hari yang lain. Kalau tidak mampu karena tua, yang renta, yang pikun, diganti dengan fidyah. Ya, sakit yang tidak ada harapan sembuh diganti dengan fidyah. Ini maksudnya apa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Kalau dalam perjalanan iya, yang di Jawa itu iya, berapa kilometer? Apanya? Dalam perjalanan. Oh, perjalanan yang boleh untuk jama qashar sholat. Nanti ini ulama yang menjelaskan ya. Kalau sekarang namanya fikih kontemporer itu ada perjalanan jauh tetap kita untuk melaksanakan puasa atau sholat seperti biasa. Kenapa? Karena saking mudahnya ya, jalan tol, pesawat. Misalnya Singapura kan itu udah beda negara, ya kan hanya 1 jam ya pesawat kan. Tapi kalau perjalanan dekat dari sini ke Bogor, tapi karena saking padatnya macet sampai 5 jam misalnya, itu jadi bukan karena jarak sekarang ternyata. Kalau dulu memang Imam Syafi'i menetapkan karena ukuran, kalau sekarang menetapkan karena masyaqqah namanya, kesulitan dalam menuju tempat itu. Pokoknya kalau ada bolehnya kita sholat jama atau sholat qashar, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi boleh mengganti di hari yang lain. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Rasulullah itu tetap puasa. Rasulullah tetap puasa, padahal perjalanan itu berat, padang pasir, ya. Lalu seperti apa itu akhirnya? Para sahabat kan ya, Rasulullah menjelaskan, jika kamu berpuasa silakan, jika kamu berbuka pun silakan. Ya, artinya pilih yang sesuai kemampuan. Begitu, sampai begitu. Pada perjalanan itu berat, saking beratnya sahabat-sahabat itu sampai ngambil air ditaruh di kepalanya, ya di sorbannya, ya saking panasnya perjalanan jarak jauh waktu itu. Gitu. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Selesai kita semua melaksanakan nih puasa. Ulitukmil iddah. Ya, sempurnakan bilangannya, cukupkan bilangannya. Ada yang 29, ada yang 30 hari. Kita lihat aja nanti nih. Kalau Muhammadiyah itu dipastikan 30 hari. Ya, kalau kita wallahualam. Kalau misalnya kelihatan bulan, ya berarti 29. Tapi kalau tidak kelihatan ya 30 hari juga. Idul Fitrinya bisa berbeda kalau ya wallahualam, nanti kita tunggu aja keputusannya. Ya, tapi sebenarnya dua-duanya juga hasil istihad. Ya, cuma beda penentuan berapa persen dari ya itunya. Ya kan ya. Muhammadiyah itu berapa persen begitu kan? Sudah boleh sudah masuk tanggal bulan. Kalau yang NU dan ormas yang lain, dan juga kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei,
Nah, itu kan ada 4 negara yang sudah komitmen dengan ya itu udah menentukan tanggalnya itu nanti setelah ru'yatul hilal. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini nih etikanya nih. Ini Allah ajarkan langsung ini Al-Qur'an. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbir, agungkan Allah, besarkan Allah. Nah, ini yang kalau kita disebut dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai setelah sempurna hitungan bilangan Ramadan. Alamadakum. Agar apa? La'allakum tashkurun. Agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi selesai kita Ramadan, kita melaksanakan takbiran. Bersyukur. Kemudian ayat selanjutnya ini perintah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, tentang Allah, jawablah, aku ini sangat dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tapi syaratnya penuhi segala perintahku, mereka beriman kepadaku agar mereka berdoa dalam. Nah, yang menarik jamaah rahimakumullah, ini rangkaian ayat-ayat puasa diselipi dengan doa. Kenapa? Karena Ramadan itu mustajabah doa, bulan doa. Paling tidak ada 7 saat-saat mustajabah doa di bulan Ramadan. Ada 7. Yang saya udah kirim ya. Pertama, ya ketika kita melaksanakan puasa, kapanpun mustajab. Ya, ketika kita puasa ini mustajab doa nih. Mau dari habis subuh sampai sebelum, apalagi puncaknya ketika detik-detik menjelang buka puasa. Ya, jadi pokoknya selama kita puasa itu mustajab. Yang kedua, ketika enggak, kecuali kalau dia dalam keadaan uzur, beda. Uzur itu artinya seperti haid, wanita melahirkan, ya kan, bekerja berat. Enggak, iya, beda. Mustajab tapi beda. Jadi mustajab itu karena ada gini, ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat mustajab misalnya Masjidil Haram, semuanya tuh Masjidil Haram tuh. Ada Hijr Ismail, Makam Ibrahim, ya kan? Makam orang-orang suci itu mustajab. Makam orang suci. Makam orang suci, makam Wali Songo. Yang keliling. Iya, itu jadi seperti tradisi ya. Ya mungkin ada ruhiyahnya, tapi saya gimana? Ya gimana Pak? Jelas lah. Suatu saat saya dengar ada makam suci di Cilegon. Makam orang suci namanya Raden Santri. Raden Santri itu masih saudaranya Sunan Ampel, Sunan Rajab. Saya ngantor aja ke sana. Iya. Banyak berdoa. Saya takut syirik saya. Syirik saya. Iya. Saya nggak berdoa. Tapi semuanya kan pada minta. Karena kalau minta kan ada keinginannya gitu kan. Iya. Tiba-tiba saya itu nggak berdoa Pak. Saya itu hanya datang aja. Hanya datang karena teman-teman dalam hati saya itu saya bukan minta juga. Ada menanyakan. Waduh, sudah lama saya nggak keluar negeri ini gitu. Itu hari Minggu, Sabtu lah, Sabtu. Iya. Hari Rabunya atau Selasanya saya itu dipanggil sama general manager saya itu. Iya. Rano, your passport still valid gitu. Begini Pak. Wah, aku langsung ikut itu Pak. Begitu. Kenapa? Ayo kita ke Cina. Kita bujuk. Wah, saya langsung ingat kejadian itu. Ke Cilegon. Iya, dari ke makam itu. Itu pembahasannya kalau itu Pak. Itu setan kali ya? Bukan, karena orangnya itu suci. Iya. Itu bukan di tempat itu. Iya. Tempatnya jadi berkah. Karena itu Pak, Karena sebetulnya orang itu tidak mati Pak. Kalau hari orang Iya. Hanya fisiknya yang mati kan? hanya fisiknya mati, dia sebenarnya tidak hidup. itu kakaknya Karena nanti yang Gimana? itu Pak akan dibangkitkan di mana dia itu dan di situ menjadi surganya Pak. Itu yang yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Gimana? Jadi Iya. bumi ini
Iya. yang kita tempati ini, Hmm. kita dimakamkan. Disitulah nanti Allah SWT juga ciptakan surga, ciptakan neraka di situ. Jadi Cipung. ya, jadi Ya kata orang suci tadi. Iya, jadi tempat itu jadinya akan dibangkitkan di dalamnya siapa? Kalau dia suci, tempat ya, jadi suci gitu. Makanya kita boleh ke sana, cuma harus ada Cuman catatan. adabnya, Iya, Pak. adab. Nah, iya benar adab Bukan tadi. sama itu. Iya, betul. Menghadap kiblat, Iya. berdoa di kiblat. Menghadap Allah, berdoa kepada Allah. Jadi bukan berdoa. Takut kita Iya. apa Betul. di situ. ya Kita Allah dengan keberkahannya beliau ya Allah. dengan Iya. kesalahan jadi beliau, ya Allah. wasilah. Jadi wasilah. Jadi kejadian itu kan kejadian bagus, kejadian buruk ada. Kenapa? Jadi kita lagi dari masjid di Wajak malah sana. Ah. Dan masjid itu kita bangun karena sejak Imam Samudro meninggalkan situ, masjid itu jadi terbengkalai karena orang bilangnya itu Teroris. masjidnya teroris. Sementara kira-kira beberapa nggak jauh, Iya, ya. itu ada punden. Iya, Di iya. Punden. Iya. Punden itu tempat yang keramat, Iya. namanya makam Kiai Soleh namanya, Iya, iya. Kiai Soleh. Itu banyak orang sampai dibikin tempat-tempat apa itu jualan apa tempatnya jauh lebih bagus Iya. daripada yang masih tadi. Nah saya kan habis itu sama teman beresin gentengnya segala Iya. macam. Lewat situ muter aja. Kalau keluar memang muternya lewat situ. Saya tuh ngomong sama keluarga saya ini, sama istri saya sama anak saya. Seorang wajah yang murtad ya. Masjid terbengkalai tapi tempat ini malah dirawat dengan baik. Tahu Pak? Nggak sampai itu. Terguling jeep saya Pak. Jeep saya itu terguling Pak. Dek, aku langsung bilang, Masya Allah. Aku tadi ngomong apa ya? Jeep saya terguling. Jeep hardtop saya itu. Wah separuh buahnya Pak. 65. Gitu lah. Apa? Gak apa-apa. Nah di situ saya tahu anak saya. Anak laki saya itu gemeter gini Pak. Saya ketawa-ketawa itu dia tuh gemeter gini. Dia bilang, wah dia memang bukan saya. Wah laki-laki saya itu gini. Makanya itu terlalu diingatkan. Kalau itu buat sesuatu yang Itu ngomongnya jangan. Jangan sembarangan. Ya. Iya di situ. Jadi ada dua tempat tadi yang satu. Kalau kita di tanah suci, wah itu dibayar kontan itu. Iya, iya. Iya, yang penting begini, kita ke tempat-tempat itu seperti kita ke makam Rasulullah kan ya, Raudhah itu kan. Nah itu kan bukan meminta kepada Rasulullah, bukan meminta kepada Abu Bakar, Umar, itu kan ya makamnya kepada Allah. Ini wasilahnya dan lebih kerasa ruqyah kita itu dalam doa. Ya sama dengan berdoa di makam-makam wali ya, Wali Songo ya kan. Mitoskan seseorang kan nggak boleh. Gimana? Ya seorang orang Islam memitoskan seseorang itu kan nggak Iya nggak boleh, makanya pentingnya di situ. Sampingnya Rasulullah. Iya. Kamar Rasulullah itu Iya. kan ada tempat. Iya, Nah di situ dibuat tempat untuk orang berdoa Pak supaya menghadap ke sana. ke sana. So, kalau di depannya orang cenderung menghadap ke Rasulullah. Iya betul. Gitu. Padahal kita nggak boleh, kita harusnya Menghadap ke kiblat. Pas banget habis ya. Ya. Itu ya. Saya singkat saja ya. Pertama berdoa ketika puasa, kedua berdoa ketika buka puasa, ketiga berdoa saat di antara azan dan qomat, keempat sepertiga malam terakhir. Jadi jangan sampai kita sahur tapi lupa doa gitu ya, karena saat itu mustajab doa. Kemudian yang berikutnya ketika di malam-malam Ramadan ya itu sangat mustajab, puncaknya adalah di malam Al-Qadar. Ya, kemudian yang terakhir ya, ayat terakhir, karena insya Allah minggu depan kita masalah zakat ya, itu ayat 187, uhilla lakum lailatus syiyami rafasu ila nisaikum. Inilah Allah tahu tentang keadaan kita, maka kita dihalalkan berhubungan suami istri di malam hari Ramadan. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Jadi nggak full libur gitu ya. Kode itu kode apa sih maksudnya? Diajak iktikaf padahal iya Pak, ini waktunya istrikat. Astagfirullah. Tetap mama ya. Kenapa bisa begitu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Istrimu itu pakaian untuk. Kalimatnya luar biasa Al-Qur'an ya. Istri itu pakaian, suami pakaian istri, istri pakaian suami. Namanya pakaian kan jaga ya. Ya, kemudian Allah tahu tentang kita tidak mampu menahan nafsu ya. Fataba alaikum afa, dan Allah memaafkan. Fal'ana basyir bu'atagu makatabullah. Tapi sesuai dengan aturan Allah yang Allah tetapkan. Kulu wasrobu, makan minumlah sampai terjelas ya, benang putih benang merah. Maksudnya adalah kita ini puasa sudah ada kejelasan kapan mulai puasa, yaitu ketika fajar, ketika subuh. Sumati musyamilallai, kemudian sempurnakan puasamu sampai lahir. Wala tubasiruhunna wa antum aqim fil masajid. Janganlah kalian berhubungan suami istri sedang kalian itikaf di masjid. Ya iyalah kita itikaf ya. Inilah kalimat i'tikaf di ayat ini, maksudnya selesai Ramadan, puncaknya Ramadan adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf itu paling utama di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid ini paling utama i'tikaf. Ya, ketika kita tidak mampu, seluruh masjid di seluruh dunia. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah semuanya ketetapan Allah, jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu lin-nasi la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah diantaranya. Ya, kesimpulannya kita ulang lagi, Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 187 sama, menjadi pribadi yang bertakwa. Al-Baqarah 185 menjadi pribadi yang bersyukur. Al-Baqarah 186 menjadi pribadi yang mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk Allah. Semoga kepribadian bertakwa, bersyukur, mendapat petunjuk kita bisa Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian ya, sudah waktu syuruk. Ada tambahan pertanyaan?